Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yandi Putra dengan NIM 21051214043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai subnetting dan penerapannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, apa itu subnetting? Subnetting merupakan suatu proses untuk membagi atau memecahkan sebuah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Berikutnya, fungsi dari subnetting. Pertama ada untuk penghematan. Penghematan alamat IP mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254 atau 65.000 atau juga 16 juta IP address untuk host device-nya. Kemudian fungsi kedua adalah untuk pengoptimalisasian, yakni mengoptimalisasi kerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, karena jika mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat jaringan. Berikutnya ada tujuan subnetting. Tujuan subnetting yang pertama adalah membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam satu jaringan. Yang ketiga, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Berikutnya yang keempat, membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dengan kata lain, membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian nilai yang lebih kecil. Terakhir, memotong jumlah host yang bisa terhubung ke jaringan dengan tujuan keamanan. Berikutnya, penerapan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini kita buka aplikasinya. Kemudian bisa kita mulai dengan menambahkan router. Setelah router, kita bisa menambahkan switch. Di sini saya menggunakan 2 switch. Kemudian bisa kita tambahkan PC-PC-nya. Di sini saya menggunakan 3 PC tiap switch. Setelah menambahkan PC-nya, kita bisa mulai menghubungkannya dengan kabel. Di sini saya menggunakan yang otomatis. Setelah terhubung semuanya, dan kemudian bisa kita rapikan jaringan yang sudah kita buat. Kemudian kita ubah ke bagian config, terus ke bagian fast Ethernet 0/0. Kita hidupkan port statusnya, kemudian masukkan IP configuration. Di sini kita pilih yang IP address. Kita masukkan IP address 192.168.1. Di sini kita kasih 10. Kemudian subnet masknya kita ubah 0 menjadi 192. Kemudian juga sudah, kita masuk ke fast Ethernet 1/0. Sama, ini port statusnya kita hidupkan. Kemudian masukkan IP address-nya.
Ini saya menggunakan 1.100. Kemudian untuk subnet masknya sama 192. Dan kita close. Setelah itu masuk ke PC1, kemudian kita klik ke desktop, kemudian IP configuration, dan kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan 1.1, kemudian subnet masknya sama 192. Kemudian untuk gateway di sini saya menggunakan 1.10, gateway 1.10. Kemudian pindah ke C2, klik desktop, IP configuration, dan masukkan IP address-nya 1.2, kemudian subnet masknya 0-nya diganti 192, kemudian gateway-nya ke sama 1.10, dan masuk ke PC3, desktop, IP configuration, kemudian masukkan IP address-nya 1.3, kemudian subnet masknya sama 192. Kemudian untuk PC3 di sini tidak perlu dikasih gateway untuk nanti simulasinya. Dan ke PC4 di sini ke desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya. Untuk PC4 di sini menggunakan 1.65, kemudian subnet masknya 192. Kemudian untuk gateway-nya kemudian saya menggunakan 1.100. Kemudian berikutnya PC5, ke desktop, IP configuration. Untuk PC5 IP address-nya menggunakan 1.66 karena yang PC4 tadi 65. Terus subnet masknya 192. Kemudian tidak perlu dikasih gateway ya. Dan ke PC6 desktop, IP configuration, address-nya dikasih 1.67. Kemudian subnet masknya 192. Kemudian default gateway-nya ini saya kasih 1.100. Nah, jika sudah hijau semua seperti ini, kita bisa lakukan simulasi. Ini sebelum kita melakukan simulasi, kita ke show all time, terus pilih yang ICMP saja. Nah, kita close, kemudian kita bisa coba mulai simulasinya. Yang pertama kita akan mencoba simulasi mengirim dari PC1 ke PC3. Kemudian kita mulai simulasinya. Dari PC1 dikirim ke switch, kemudian dari switch 1 dikirim ke PC3. Setelah PC3 menerima, maka PC3 akan mengembalikan ke switch, kemudian dikembalikan ke PC1, dan sudah berhasil. Kita lanjut ke simulasi yang berikutnya. Kita coba, sebelumnya kita hapus dulu, kita reset simulation, delete, kemudian kita coba lagi simulasi dari PC1 ke PC4. Kita play simulasinya.
Dari PC1 langsung dikirim ke switch 1, kemudian dari switch langsung ke router. Nah, untuk yang ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Untuk ini dikarenakan pertama-tama biasanya memang begini, error untuk yang pertama kali. Kemudian kita bisa coba lagi, kita reset lagi simulation, kita coba lagi dari PC1 ke PC4, kita coba lagi. Untuk yang kedua ini seharusnya sudah tidak error karena yang pertama tadi error. Yang kedua seharusnya sudah bisa. Dari router langsung ke switch 2. Dari switch 2 langsung dikirim ke PC4. Dan dari PC4 langsung kembali lagi ke router ke switch 2. Dari switch 2 langsung kembali ke router. Kemudian dari router kembali ke switch 1. Kemudian dikembalikan lagi ke PC1. Nah, sudah berhasil simulasi yang kedua. Kita reset lagi simulasinya, delete. Kemudian kita coba ke dari PC2 menuju PC5. Kita mulai simulasinya. Dari PC2 langsung dikirim ke switch 1. Dari switch 1 dikirim ke router. Nah, ini dari router tidak bisa dikirim ke switch untuk PC5 dikarenakan PC5 tidak memiliki gateway. Tidak ada gateway. Tadi saya tidak memasukkan gateway ke PC5. Kita reset dulu. Kemudian coba saya tambahkan gateway ke PC5. Apakah bisa nantinya? PC5, terus kita klik default gateway, kita masukkan gateway-nya. Kita coba masukkan gateway-nya, kita tambahkan 1.100 gateway. Kemudian kita close dan kita coba lagi kirim dari PC2 ke PC5. Kita mulai simulasinya. PC2 langsung ke switch, dari switch langsung ke router, kemudian router langsung ke switch kedua, kemudian switch kedua langsung ke PC5 seharusnya. Dikirim ke semua. Namun yang menerimanya bisa PC5, kemudian dikembalikan dari PC5 ke switch, kemudian dari switch ke router, dan dikembalikan lagi nantinya ke PC2. Kembali ke PC2 dan sudah berhasil. Dan simulasi dari saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Mohon maaf bila ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.